巧。抱歉抱歉，那我们上去吧。爷爷今天真烦！我去，死吧轮到我了。 Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua, I Pick Up an Attribute. Tapi seperti biasa tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. 我们得抓紧时间，先把弟子们转移出去。 Dan setelah sebelumnya Feng Xia, Yuan, dan Master Lei Xiao tengah berdiskusi mengenai beberapa murid yang telah mengalami suatu tragedi, yaitu dihajarnya mereka oleh seseorang yang tidak dikenal. Namun ternyata setelah itu mengakulah Feng Xia bahwa ialah yang menghajar para murid itu karena ia mengetahui bahwa mereka adalah mata-mata kerajaan Xuanwu. Hingga pada saat itu Raja Mo kemudian mengetahui bahwa mata-matanya telah tertangkap oleh Feng Xia dan membuat kerajaan Xuanwu mengutus Mo Yuanlong untuk meruntuhkan kerajaan Qianku. Semua orang yang mengetahui kehebatan Mo Yuanlong kemudian kebingungan dengan cara apa, lalu siapakah lawan yang pantas untuk melawan kehebatan Mo Yuanlong. Akan tetapi Feng Xia tanpa pikir panjang kemudian dia pun menawarkan dirinya untuk melawan Mo Yuanlong. Akan tetapi sebelum itu ia harus menaikkan ranah kultivasinya sendiri untuk mengimbangi kehebatan Mo Yuanlong yang dikatakan sangatlah hebat. Dia yang begitu loyal pada kerajaan Qianku membuat para tetua kagum karena ia bahkan rela menyerahkan hidupnya demi kerajaan Qianku. Lu Chen awalnya menolak serta mengatakan bahwa Feng Xia telah melakukan hal yang bodoh dengan mati-matian membela kerajaan Qianku. Akan tetapi Feng Xia bersikeras untuk tetap membela kerajaan Qianku dan membuat para tetua cukup sedih akan loyalitas yang ditunjukkan oleh Feng Xia tersebut. 我愿意选。好，小子，担心，风下道心一向坚定的很，不会。关头，风道友仍愿为千秋谷出手。 Dan untuk itu kemudian kedua tetua tersebut pun ingin mempersembahkan suatu teknik bernama ilmu pedang darah hati sebagai tanda terima kasih mereka kepada Feng Xia. Akan tetapi kedua tetua tersebut pun kemudian berdebat hebat karena mereka berdua mempunyai teknik jurus yang sama dan sama-sama ingin mempersembahkan jurus itu kepada Feng Xia. Keduanya sangat bersikeras untuk menunjukkan persembahan tersebut tentang siapakah yang pantas untuk mempersembahkannya pada Feng Xia. Layaknya seorang anak kecil, keduanya berdebat dan saling tak mau mengalah dan hanya menuruti ego masing-masing. Hingga benar saja akibat perilaku itu keduanya kemudian amarahnya makin tersulut hingga mereka memutuskan untuk bertarung hanya demi untuk menunjukkan siapakah yang pantas memberi persembahan kepada Feng Xia. Hingga saat keduanya akan bertarung satu sama lain, kemudian mereka pun mengeluarkan jurus yang sama yang pada dasarnya mereka berasal dari perguruan yang sama dan tak ada satu hal pun yang membedakan jurus di antara mereka masing-masing. Akan tetapi sebelum pertarungan itu berlanjut, Lu Chen mengatakan bahwa jurus pedangnya masih belum sempurna karena yang bisa dikeluarkan hanyalah 12 pedang dan anehnya Master Lei Xiao juga mengalami hal yang sama hingga keduanya malu untuk menunjukkan jurus yang bisa dikatakan cacat tersebut. Feng Xia mengatakan bahwa jika saja jurus itu disempurnakan maka mereka akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hingga Yuan membenarkan hal tersebut karena menurutnya jika saja kerajaan Xuanwu tak menyerang dalam waktu dekat maka dalam beberapa tahun ia akan menyempurnakan jurus pedang tersebut. Akan tetapi Feng Xia mengatakan bahwa kali ini ialah yang akan menyempurnakan jurus itu dan tentu saja untuk itu ia akan menghajar Yuan seperti biasanya dan juga Master Lei Xiao agar beberapa bola-bola atribut bisa ia dapatkan dari keduanya. 若是能补全他，没准能超越千秋谷的13剑补全。Tak lama kemudian benarlah yang dikatakan oleh Feng Xia karena kini yang bisa ia dapatkan hanyalah 12 pedang dari menghajar kedua tetua tersebut dan untuk itu ia pun berniat menyempurnakan jurus itu di alam bawah sadarnya. Di dalam sana ia pun berpikir keras untuk menganalisa tentang cara apa yang harus ia gunakan untuk melengkapi jurus pedangnya. Hingga beberapa saat kemudian ia berhasil melengkapi pedang ke-13, namun ternyata setelah itu muncullah jurus pedang yang baru dan hanya Feng Xia
seseorang yang mengetahui jurus itu. Dengan kata lain, dia kini menjadi pencipta jurus tersebut. Kedua tetua amat terkejut akan hal itu karena hampir separuh umurnya mereka gunakan untuk meneliti serta untuk mendapatkan pedang ke-13, dan anehnya Feng Xia hanya membutuhkan satu tarikan nafas saja. Hingga saat Yuan menyuruh Feng Xia menamai jurusnya, Feng Xia kemudian menamainya dengan 13 pedang ksatria kerajaan tak tertandingi. 剑法尚未命名，就请风道友为他起个名字吧。国士无双13剑吧。两位长老，还请你们尽快着手密道之事。 Lu Chen kemudian datang dan menyeret Feng Xia karena yang ia tunjukkan barusan hanyalah ilmu pedang rendahan menurutnya, hingga ia pun membawa Feng Xia ke suatu ruangan agar Feng Xia berkultivasi dengan bersungguh-sungguh bersama Zhu Yunyang di dalamnya. Dan saat ia sampai terlihatlah Zhu Yunyang dengan tubuh seksinya beserta ribuan pil Yun Qi yang dikatakan dapat meningkatkan ranah kultivasi Feng Xia secara singkat. Zhu Yunyang sangat amat ingin memakan pil itu, tapi ia menahan dirinya agar Feng Xia bisa meningkatkan kekuatan secara drastis. Dengan begitu kasar, Lu Chen kemudian berusaha memasukkan begitu banyak pil pada mulut Feng Xia karena menurutnya semakin banyak pil yang dimakan maka akan semakin membuat Feng Xia lebih kuat. 再来拟伦丹和会员丹试试。Sementara para tetua kini tengah mengarahkan para murid untuk segera meninggalkan kerajaan sebelum Mo Yuanlong tiba. Namun Mo Yin yang merupakan mata-mata kerajaan Xuanwu melaporkan hal tersebut pada kerajaan Xuanwu untuk menggagalkan rencana evakuasi itu. Mo Yin menyampaikan bahwa para murid akan keluar dari balik sebuah goa hingga Raja Mo dan beberapa partnernya dengan sigap menunggu kedatangan para murid di depan gua untuk membunuh kesemuanya. Akan tetapi kemudian muncullah Yuan dan Master Lei Shao yang sepertinya suatu rencana saat ini masih mereka jalankan dan membuat mereka harus melawan para raja-raja yang memusuhi kerajaan Qianku tersebut. Dan sesaat kemudian kita akan dibawa flashback pada beberapa saat sebelumnya, yaitu pada saat para tetua memerintahkan Bai Changchai, murid kesayangannya, untuk segera pergi mengevakuasi dirinya sendiri dan ia cukup bersedih akan hal itu. Namun realita yang sesungguhnya kini akan dihadapi Master Lei Shao, yang mana kemudian muncullah fenomena bara api Raja Wali Sakti yang bersamaan ketika itu muncullah seorang pria berambut merah pekat bersama Raja Wali tunggangannya ke dalam lembah tersebut, dan kedatangannya ke sana seolah mengisyaratkan bahwa dia adalah orang yang kuat. Dia bernama Raja Zenan atau Qi Hong, yang sepertinya beliau merupakan teman lama Master Lei Shao jika kita lihat dari percakapan di antara keduanya. Qi Hong kemudian menghina Master Lei Shao yang ia katakan lemah hingga Master Lei Shao menyerang Qi Hong tersebut. Namun ternyata kemudian Qi Hong menghina Master Lei Shao kembali dan ia mengatakan semua jurus Master Lei Shao tak akan mempan pada Qi Hong. 现在的你根本不值得本王，是想让本王再废你一次？过来！ Dengan kekuatannya kemudian Qi Hong dikatakan telah mampu membalikkan atribut formasi besar penyegel angkasa dengan lidah api dan membuatnya kemudian menyerang kedua tetua itu dengan begitu mudah dan membuat keduanya tersungkur seketika. Suasana dramatis terjadi karena kalahnya kedua tetua itu, yang kemudian suatu fenomena terjadi yaitu bahwa hilangnya efek jurus lidah api Qi Hong dengan begitu misterius dan Master Lei Shao menganggap bahwa itu adalah pertolongan Feng Xia. Sementara Feng Xia itu sendiri kini tengah mengalami kembung karena ia dicekoki begitu banyak pil oleh Lu Chen karena ia tak puas akan efek pil yang bereaksi pada Feng Xia dan membuatnya terlihat seperti wanita yang sedang hamil. Lu Chen keheranan mengapa tak ada efek reaksi apapun pada Feng Xia hingga ia berkesimpulan bahwa tubuh Feng Xia terlalu kuat, dan untuk itu ia pun mempunyai solusi, yaitu ia akan mengosongkan cakra Feng Xia untuk menanamkan banyak aura Qi sekaligus dalam tubuh Feng Xia. Feng Xia merasa bahwa kini ia sedang keracunan karena ia mual-mual dan tubuhnya kini menjadi panas hingga aura Qi dari jurus lidah api Qi Hong muncul dan Lu Chen akan menggunakannya untuk memperkuat tubuh Feng Xia. Sementara Qi Hong menganggap bahwa dengan kekuatannya kini, ia memastikan akan menghadirkan kiamat bagi kerajaan Qianku.
Ia menganggap dirinya tak terkalahkan hingga beberapa saat kemudian ia pun mengeluarkan jurus Dewa Api yang berbentuk layaknya tapak Buddha dan segera akan menghancurkan kerajaan Qianku. Orang-orang panik termasuk Lu Chen, apalagi Feng Xia yang saat ini masih sedang tak sadarkan diri. 快醒醒！